Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Pagi ini kita kembali akan menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, laut, dan bumi dengan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang telah bangkit, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Kita muliakan Tuhan dengan nyanyian berikut ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan penuh sesal dan rasa malu di hadapan Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Dia. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang suci, Allah yang kami agungkan, permuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu, mengaku segala dosa, kesalahan kami, perbuatan-perbuatan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami mohon Engkau mengampuni segala dosa, kesalahan kami. Kuduskan kami semuanya, supaya kami layak untuk beribadah menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyampaikan permohonan pengampunan dosa ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi Bapak Ibu yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan berita pengampunan dosa yang bersumber dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita respon berita anugerah itu dengan menyanyikan nyanyian berikut ini.
bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan pada segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut pengakuan iman yang telah kita ucapkan dengan nyanyian berikut ini. Kita akan memasuki pewartaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali boleh beribadah, menyembah, memuliakan Engkau, bersekutu. Dan tiba saatnya kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh memahami, kami boleh merenungkannya, dan kami boleh menerjemahkan firman-Mu dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah bangkit, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak kita baca dan renungkan bersama-sama terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Kemudian Yesus
menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Hal yang dikisahkan dalam bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara, adalah sebuah pengalaman hidup beriman. Kisah tentang orang-orang yang melihat secara langsung sebuah fakta iman yang dinyatakan oleh Yesus yang telah bangkit itu. Secara ringkas dikisahkan dalam bacaan kita tadi bahwa murid-murid Yesus melakukan kegiatan aktivitas kerja di Danau Tiberias untuk mencari, mendapatkan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka sudah bekerja keras dengan segala kemampuan yang ada pada mereka untuk mendapatkan ikan yang mereka sudah rencanakan untuk ditangkap. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Dikatakan dalam bacaan kita tadi bahwa tidak seekor ikan pun yang mereka dapatkan.
Sehingga boleh kita mengatakan, saudara-saudara, bahwa usaha murid-murid untuk mengatasi kekurangan mereka sama sekali tidak membuahkan hasil apa-apa. Usaha murid-murid untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup tidak berhasil. Boleh kita katakan itu sebuah kegagalan atau juga sebuah kesuksesan yang tertunda. Yang pasti bahwa perjuangan mereka untuk merubah kondisi kekurangan dengan segala upaya yang mereka lakukan sama sekali tidak meniadakan kondisi kekurangan itu. Mereka tidak berdaya apa-apa untuk merubah keadaan itu, keadaan yang terbatas itu, keadaan yang kurang itu. Nah, bisa kita membayangkan, saudara-saudara, kita bisa membayangkan seperti apa rasanya kalau seseorang atau kita sudah bekerja keras, sudah berjuang, sudah berusaha semaksimal mungkin dengan segala kemampuan kita untuk mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan, untuk menemukan apa yang ingin kita temukan. Terlebih lagi kalau hal itu terkait dengan kebutuhan yang bersifat primer, yang bersifat prioritas. Sudah pasti kita akan mengatakan bahwa itu sebuah pengalaman yang buruk, pengalaman hidup yang tidak menggembirakan, tidak membahagiakan, sungguh terasa tidak enak, tidak nyaman, tidak menggembirakan. Seperti itu pengalaman murid-murid Tuhan Yesus di Danau Tiberias. Sepanjang malam mereka sudah berusaha, berjuang dengan segala upaya kerja keras untuk mengatasi keadaan mereka yang dalam keadaan kurang. Tetapi ternyata bahwa kondisi kekurangan itu tidak berubah sekalipun mereka sudah berusaha untuk merubahnya. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti ini, saudara-saudara, dalam kondisi seperti itu, ternyata Tuhan Yesus hadir, berada dekat dengan mereka, berada di tengah-tengah mereka. Dia hadir dengan sebuah sapaan yang sungguh-sungguh menggambarkan adanya kepekaan Tuhan, adanya kepedulian yang tidak terbatas dari Allah kepada umatnya, adanya perhatian seperti seorang ayah yang merasa bertanggung jawab, merasa peduli kepada anak-anaknya. Demikian juga dengan Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka pada ketika itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam kehadirannya, dalam perjumpaannya dengan murid-muridnya? Yesus datang, ia hadir, menyapa mereka dengan sebuah sapaan yang menghidupkan. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Ini sebuah pertanyaan yang menukik langsung pada persoalan yang dihadapi oleh murid-murid Yesus. Pertanyaan yang sungguh-sungguh realistis, objektif, menyasar langsung pokok persoalan yang sedang dihadapi oleh murid-murid Yesus pada ketika itu, bahwa mereka sedang berada dalam kondisi yang sulit, berada dalam keterbatasan, kekurangan, sedang lapar.
Setelah Yesus mendengar keterangan dari murid-muridnya, konfirmasi dari murid-muridnya bahwa mereka tidak punya apa-apa, maka Yesus melanjutkan dengan sebuah instruksi yang bersifat solusi bagi murid-murid untuk mengatasi persoalan yang mereka sedang hadapi pada ketika itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkan. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkan. Murid-murid Yesus pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebuah perubahan yang besar. Perubahan kondisi kehidupan. Dari tidak ada ikan menjadi ikan yang melimpah, dari kondisi kekurangan menjadi kelimpahan. Itu yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dalam pengalaman, dalam perjumpaan dengan Yesus yang menampakkan diri kepada mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada ketika itu dan bagaimana Tuhan hadir memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar bagi mereka, mengatasi persoalan mereka, adalah sebuah pengalaman beriman yang juga dari dalamnya kita dapat menarik garis pengalaman, garis penghayatan iman dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita yang telah bangkit itu, yang telah hidup itu, yang adalah hidup dan kebenaran itu, jalan kebenaran dan hidup itu, adalah sungguh-sungguh Tuhan yang berkuasa atas kehidupan ini. Tuhan yang selalu menyatakan intervensi, campur tangan atas kehidupan kita, menolong kita, menuntun kita, menopang kita dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kita, termasuk menghadapi kondisi hidup yang serba terbatas, yang serba kurang, yang serba tidak menggembirakan, yang serba tidak menyenangkan. Sekarang ini kita sedang menghadapi situasi dan kondisi kehidupan yang sebenarnya juga tidak pernah kita bayangkan bahwa kita akan menghadapinya. Kita tidak pernah berpikir membayangkan bahwa ada COVID-19 yang akan menjadi ancaman, yang akan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Kita tidak pernah membayangkan bahwa karena virus itu, karena virus ini, kita semua menjadi serba terbatas, serba merasa kurang. Kita kurang beraktivitas, kita kurang melakukan kegiatan kerja, dan karena kita kurang melakukan aktivitas kerja, kita menjadi orang yang tidak memiliki produktivitas yang cukup. Atau dengan kata lain, bahwa produktivitas kerja kita juga termasuk produktivitas ekonomi, kita menjadi kurang. Dan seterusnya berdampak pada daya beli kita yang kurang. Kita tidak berdaya untuk memenuhi semua tuntutan-tuntutan kebutuhan hidup kita, karena kita berada dalam kondisi yang serba kurang.
Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang nasibnya jauh lebih buruk lagi? Ada jutaan, mungkin sekarang ini, orang-orang yang kehilangan mata pencaharian, mengalami pemutusan hubungan kerja, tidak dapat menghasilkan uang, tidak mampu mengongkosi kebutuhan rutin mereka. Bahkan dalam aspek-aspek yang lain dari kehidupan kekinian kita sekarang ini, kita juga merasakan bahwa kita sedang berada dalam kondisi yang benar-benar serba kurang. Ya, serba kurang. Kita sudah berusaha, kita sudah berjuang, melakukan segala sesuatu yang terbaik di hari-hari kehidupan kita, di masa lampau, di bulan-bulan yang lampau. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Semua yang kita lakukan itu, semua yang kita buat itu, tidak dengan sendirinya mengatasi persoalan yang sedang kita hadapi. Bahkan sekarang ini kita jauh lebih merasa berat dengan kondisi kekurangan yang ada sekarang ini. Kita tidak bisa beraktivitas semaksimal mungkin. Kita tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi. Kita serba merasa kurang untuk mengongkosi biaya-biaya hidup kita dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam pengalaman seperti ini, dalam kondisi kehidupan seperti ini, dengan bercermin pada pengalaman murid-murid Tuhan Yesus di Danau Tiberias, kita juga sebagai gereja, kita juga sebagai umat Tuhan, penting artinya untuk mengakui di hadapan Tuhan, mengagungkan Tuhan bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat kita lakukan untuk merubah kondisi kehidupan kita jikalau bukan Tuhan yang menolong kita. Kita tidak berdaya apa-apa untuk merubah keadaan yang buruk menjadi baik jikalau bukan Tuhan yang menolong kita, jikalau bukan Tuhan yang menuntun kita untuk mendapatkan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan hidup kita. Benarlah yang pernah dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu artinya, saudara-saudara, dalam terang kebenaran firman Tuhan pagi ini, umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya perlu kembali mengaktualkan semangat keberimanannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, pengandalannya pada Tuhan, bahwa pertolongan kita orang-orang percaya adalah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang telah bangkit itu, sumber hidup, pokok kehidupan, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kasih, yang maha murah, yang menyatakan kemurahannya, kebaikannya secara tidak terbatas atas kehidupan kita. Sekalipun kita berada dalam kondisi yang serba terbatas, bahkan mungkin juga kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan juga serba terbatas, tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita belajar dari pengalaman murid-murid Tuhan Yesus dalam menghadapi situasi dan kondisi hidup yang sulit sekarang ini. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Tebarkanlah jala-jala kebaikan. Tebarkanlah jala-jala optimisme, rasa percaya diri yang besar.
maka Tuhan akan bertindak menolong kita, dan pada akhirnya Tuhan akan melimpahkan sukacita bagi kita sebagai anak-anaknya. Amin. Kita kembali menyatakan syukur kita, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Walau di tempat kediaman kita masing-masing, kita memberi persembahan dalam iringan nyanyian berikut ini. Kita masuk dalam doa syafaat. Pujian syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa pada pagi hari ini. Kami telah beribadah kepada-Mu, menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Bahkan telah mendengarkan sabda-Mu, yang dari dalamnya kami belajar untuk mengakui arti penting kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bahwa Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan pokok kehidupan, sumber kehidupan, yang menentukan kehidupan kami. Bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolong diri kami, mengubah keadaan kami menjadi baik tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu Tuhan berkati firman-Mu, Tuhan teguhkan firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh akan terus-menerus menjadi penghayatan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya di hari-hari mendatang. Kami bersyukur pada hari ini bersama-sama dengan semua anak-anak Tuhan yang tengah merayakan hari ulang tahun mereka, atau merayakan hari pernikahan mereka.
atau sedang sujud syukur di hadapan Tuhan karena mengingat perbuatan kasih sayang Tuhan, segala kemurahan-kemurahan Tuhan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan berkati sukacita mereka masing-masing. Di tengah-tengah syukur sukacita kami, bahagia kami karena kami boleh bersekutu, beribadah pada hari ini, memuliakan Tuhan. Kami teringat untuk saudara-saudara kekasih kami yang masih terus berjuang, bergumul menghadapi penyakit mereka. Tak henti-hentinya kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami, Bapak YB Pemuso, Bapak Roy Rustam, Ibu Yuni Mangin, anak kekasih kami Arjen Robin, orang tua kekasih kami Bapak dan Ibu Rapa, Bapak M. Tangdiongga, Bapak Tangdilago, Mama Nesa, dan semua orang-orang tua yang sudah lanjut usia, ataupun jemaatmu yang sedang berada dalam kondisi sakit, dimanapun mereka berada. Tuhan hadir memberkati mereka masing-masing. Berkati rumah tangga keluarga kami, berkati anak-anak kami, generasi muda kami, dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan, dalam perjuangan mereka untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan di hari-hari mendatang. Tuhan tolong, Tuhan tuntun perjalanan kehidupan mereka menuju masa depan yang baik. Berkati kami selaku gereja Tuhan yang masih terus bergumul menghadapi situasi dan kondisi kehidupan sekarang ini bersama-sama dengan umat Tuhan lainnya, bahwa virus corona masih menjadi sesuatu yang mengancam kehidupan ini. Karena itu ya Bapa di surga, karuniakan hikmat akal budi kepada kami semuanya, supaya dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, kami boleh tampil sebagai orang-orang yang arif bijaksana, orang-orang yang taat dan patuh pada apa yang sudah digariskan oleh pihak pemerintah melalui program PSBB, melalui anjuran-anjuran social distancing, menerapkan pola hidup yang sehat. Tuhan berkati kami supaya kami semua memperhatikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan yang bijak seperti itu demi kebaikan kami semuanya. Bapa yang di surga, di tengah-tengah persekutuan ibadah minggu pada hari ini, kami sudah menyatakan syukur kami, persembahan kami, sekalipun dalam jumlah yang terbatas. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati demi untuk menopang pekerjaan Tuhan di hari-hari mendatang. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu mendatang. Tuhan menolong kami, menghiburkan kami, menguatkan kami, melindungi kami semuanya. Sempurnakan doa, syukur, permohonan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami, dengarkan kami yang berdoa bersyukur, menaruh pengharapan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah bangkit, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita agungkan Tuhan, muliakan Tuhan dengan pujian berikut ini. But
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kembali dan jalanilah hidupmu dalam damai sejahtera Tuhan. Peliharalah firman-Nya, tetaplah dalam keyakinan bahwa Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita untuk menolong kita dalam kondisi kehidupan yang sesulit apapun. Terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa kita, tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, seluruh umat Tuhan dimanapun berada, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Saya menyampaikan shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.